Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Anak tidak diterima, ratusan warga unjuk rasa di depan SMA N3 Kota Tangerang Selatan. Ratusan warga Kota Serang blokade Jalan Raya Banten Lama tolak penggusuran rumah. Tidak digubris pemerintah, warga Pandeglang perbaikan jalan secara swadaya. Ratusan warga yang didominasi orang tua calon siswa berunjuk rasa di SMA Negeri 3 Kota Tangerang, Tangerang Selatan. Dalam unjuk rasa tersebut, mereka melakukan orasi dan juga membentangkan spanduk serta poster bertuliskan berbagai tuntutan. Mereka menuntut pihak sekolah menyerap aspirasi warga sehingga siswa yang berdomisili di sekitar SMA N3 Tangerang Selatan memiliki kesempatan yang sama untuk diterima di sekolah. Selain itu, warga juga meminta pemerintah Provinsi Banten, khususnya Dinas Pendidikan, lebih mengutamakan kepentingan siswa dari tempat tinggal terdekat dalam tahapan SPMB, khususnya jalur domisili. Dalam aksinya, seluruh akses masuk menuju sekolah diblokade orang tua murid dengan portal. Orang tua calon murid merasa janggal saat mendaftar lewat jalur domisili, karena meski hanya berjarak 7 hingga 50 meter dari sekolah, namun tidak diterima. Kita masih bingung kalau menurut warga dari kami Wong Pitu itu peraturannya ini tumpang tindih. Tumpang tindih yaitu antara domisili sama nilai. Jadi tuntutan kami warga Wong Pitu mengharapkan anak-anak kami tetap bisa sekolah di sini, Pak. Bukan 100 meter lagi, 7 meter belakang sekolahan, khususnya RW 12, Pak, gitu. Dan bahkan yang namanya Pak Ridwan ini, Pak RT Haji Ridwan RW 10 itu jaraknya paling 50 meter, Pak. Nggak diterima. Itu di daftarnya jalur apa, Pak? Jalur domisili, ya. Domisili rata-rata. Menurut Kepala SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, pendaftaran murid baru tingkat SMA sesuai petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Peraturan Gubernur Banten. Jalur domisili itu, mereka kan kebanyakan dari jalur domisili. Bahwa jalur domisili itu pemeringkatannya ditentukan oleh nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Itu pemeringkatan pertama. Jadi bukan jarak mereka ke sekolah, tetapi karena domisili itu bukan hanya warga sekitar, tetapi juga warga di Kecamatan Pamulang. Kita lingkupnya hanya sekecamatan Pamulang, sesuai dengan yang kita ajukan ke provinsi. Dan itu adalah haknya mereka untuk melakukan demonstrasi, untuk menuntut kepada pihak sekolah agar putra-putrinya yang belum terakomodir itu agar diterima di sekolah. Namun saya tidak bisa membuat keputusan karena semuanya keputusannya dari pimpinan, yaitu baik Dindik, mungkin juga dari Pak Gubernur sebagai pembuat pergubnya. Pihak sekolah berjanji akan membawa aspirasi warga ke pemerintah Provinsi Banten untuk ditindaklanjuti. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ratusan warga desa Sukadana, Kecamatan Kasemen, memblokade Jalan Raya Banten Lama dengan membentangkan spanduk dan membakar ban bekas. Akibat blokade tersebut, jalan raya lumpuh total. Ratusan warga menolak penggusuran rumah mereka yang dilakukan Pemkot Serang. Rumah warga berdiri di atas tanggul Sungai Aliran Cibanten. Ratusan rumah yang berada di tanggul aliran Sungai Cibanten sudah berdiri sejak belasan tahun. Pemkot mengklaim penggusuran ini sesuai aturan Permen 28 tentang aturan penetapan garis sempadan sungai. Masyarakat boleh mendirikan bangunan dengan jarak 10 meter dari bibir sungai. Namun masyarakat menolak untuk direlokasi ke Rusunawa karena sudah dijanjikan sebidang tanah oleh Wali Kota Serang.
Bukan menolak ya, kita itu bukan menolak, kita sadar ini tanah pemerintah. Cuman yang kita minta itu janji Bapak Wali Kota mana yang katanya mau dikasih kompensasi dan nyatanya nol besar. Saya juga sadar ini tanah pemerintah. Tapi kalau Pak Wali memenuhi janji itu, insya Allah kita juga pergi dari sini. Terima kasih, cuman itu. Dijanjikannya berapa, Bu? Dijanjikannya 6 kali 10 meter Tanah, Bu. berbentuk tanah, walaupun itu tanah di daerah sawah atau di daerah terpencil, kita ikhlas menerima asal itu terbukti. Ketua Satgas Percepatan Pembangunan dan Investasi Kota Serang, Wahyu Nur Jamil, akhirnya beraudiensi dengan masyarakat. Hasilnya hanya bangunan-bangunan komersil dan bukan tempat tinggal yang akan dirubuhkan hari ini. Warga diberikan waktu hingga 2 pekan untuk mengurus kepindahan. Warga sebetulnya ingin mengontrak atau membeli secara nyicil. Ya, baik itu tanah pemerintah maupun itu tanah salah satu toko yang ada di sini. Minta dijembatani oleh pemerintah supaya tanah itu bisa dikapling-kaplingkan untuk warga masyarakat. Nanti masyarakat yang mencicil. Ya, saya kira itu bagian dari solusi. Hingga usai unjuk rasa, warga dan Pemkot Serang belum menemukan titik terang. Warga meminta bertemu dengan Budi Rustandi selaku wali kota untuk menagih janjinya dulu. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Sistem penerimaan siswa baru atau SPMB tingkat SMA dan SMK negeri di Provinsi Banten telah selesai. Ribuan siswa lulusan SMP telah diterima di sekolah tingkat atas negeri yang menjadi pilihan. Namun masih banyak juga calon murid baru yang belum mendapatkan sekolah negeri. Mereka pun akhirnya memilih sekolah swasta untuk melanjutkan pendidikan. Seperti yang terjadi di sejumlah SMA dan SMK swasta di Kabupaten Lebak. Meski bukan menjadi pilihan utama, namun sejumlah siswa mengaku memilih bersekolah di sekolah swasta agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Jahra salah satunya. Sebelumnya ia seorang mendaftar ke SMK Negeri 1 Rangkas Bitung, namun tidak lolos. Akhirnya Jahra memilih SMK PGRI Rangkas Bitung untuk menjadi sekolah pilihannya. Saya udah daftar. Sudah, Pak. Sebelum daftar ke sini Ke SMK 1. sama. Iya. Gimana ya? Tapi sudah persyaratan sudah ini. Sudah. Sudah semua. Iya. Dari mana? Dari Lewirangi. Dari lagi. Iya. Sudah ada 500 lebih calon siswa yang mendaftar, bahkan sudah melebihi kuota penerimaan calon siswa baru tahun ini. Tahun 2026 sangat antusias sekali ke SMK PGRI Rangkas Bitung, melebihi kuota yang kita ajukan ke provinsi ya. Dan pada saat ini kita mendapat peserta didik 511 aktif terakhir. Dan itu nanti ada tahapan-tahapan untuk tes wawancara dan selanjutnya untuk perlengkapan administrasi dan segala macamnya. Siswa pun berharap agar janji gubernur dan wakil gubernur Banten bisa terrealisasi untuk menggratiskan sekolah swasta sehingga mengurangi beban orang tua siswa. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.